Selamat datang kembali di channel kami, channel Kuliah Mudah. Dan bagi teman-teman yang baru, maka channel ini adalah channel bersama kami, saya Cahyo Indarto dan Bapak Dr. Andes Wahyu Prihanta, yang kita menyediakan materi kuliah dalam bentuk video-video yang sederhana. Sehingga dalam video ini ciri khasnya adalah kita akan membahas semua materi dengan cara yang sederhana, dengan contoh yang sederhana, dan bahkan kita tidak menggunakan rumus-rumus. Dalam kita mempelajari rancangan acak lengkap, jadi materi kita hari ini adalah tentang rancangan acak lengkap, maka kita akan menemukan di buku-buku itu rumus seperti ini. Atau bahkan rumus-rumus seperti ini. Dan saya yakin, karena saya dulu juga pernah mengalami jadi mahasiswa, kesulitan sekali memahami rumus itu dan bahkan juga gampang lupa dengan menghafalkan rumus-rumus itu. Oleh karena itu kami berdua merancang bagaimana kuliah ini bisa mudah dengan dipahami dengan membuat langkah-langkah pengerjaan, langkah-langkah memahaminya sehingga saudara tidak terjebak hanya menghafalkan rumus namun benar-benar mengetahui prinsip apa itu rancangan acak lengkap. Lupakan rumus-rumus yang ada tadi dan kita hanya akan menggunakan 10 tahap penyelesaian dan memahami RAL dengan cepat. Sehingga dengan video ini saudara akan lebih singkat, hanya perlu waktu 15 menit sampai selesai atau bahkan lebih cepat, dan kemudian Anda mengetahui prinsipnya dan Anda juga bisa menyelesaikan dengan benar. Baiklah, langsung saja kita memulai contoh penggunaan rancangan acak lengkap ini dalam sebuah penelitian. Yang teman-teman harus ingat bahwa rancangan acak lengkap adalah bagian dari ANOVA. Jadi ANOVA itu nanti ada RAL dan RAK dan ada yang lainnya. Di mana ANOVA itu digunakan untuk penelitian dengan 3 perlakuan atau lebih. Kalau perlakuannya hanya 2, maka teman-teman menggunakan uji T. Jadi kita merancang nanti dengan penelitian melibatkan 3 perlakuan atau lebih. Sebagai contoh, mahasiswa ingin membuat penelitian tentang pengaruh larutan garam, jadi konsentrasi larutan garam yang berbeda pada pembuatan telur asin. Dan kemudian setelah direndam pada beberapa saat, misalnya 2 minggu, kemudian kadar garam di dalam telur itu dianalisa. Dan itulah yang kita gunakan sebagai data-data penelitian kali ini. Baiklah, misalnya saja setelah dilakukan penelitian, maka data didapatkan 232, yang artinya ini adalah kadar garam di dalam telur pada telur yang direndam 5% ulangan pertama, dan ini ulangan kedua dan ulangan ketiga. Dan misalnya data untuk kedua ini, misalnya saja kita memakai angka 333. Jadi misalnya kadar garam dalam telur itu adalah 333, terserah satuannya apa teman-teman. Ini hanya biar angkanya menjadi mudah saja. Dan kemudian pada perlakuan perendaman telur 15% kadar garam, setelah 2 minggu direndam, kemudian telur tersebut dianalisa kadar garamnya, maka kita dapatkan data misalnya 443. Dan perlakuan yang terakhir yaitu perendaman telur di dalam 20% larutan garam. Setelah 2 minggu direndam, kemudian telur itu di bagian dalamnya telur dianalisa kadar garamnya. Misalnya kita mendapati kadar garam itu adalah 6 pada ulangan pertama, 6 pada ulangan kedua, dan misalnya 5 pada ulangan ketiga. Jadi setelah kita memasukkan data penelitian kita ke dalam tabel ini, berarti kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama sudah kita lewati dan kita tinggal 9 langkah. Cara yang mudah untuk mengerjakan rancangan acak lengkap tanpa menggunakan rumus. Baiklah, kita lanjut sekarang pada langkah yang kedua, yaitu jumlahkan perlakuan. Perlakuan kita adalah kadar garam. Kalau kita jumlahkan ini kadar garam kita yang 5%, maka kita mendapati data 232. Jadi jumlah dari ketiga ulangan untuk perlakuan kadar garam 5% adalah 7. Kemudian untuk yang perlakuan 10%, maka jumlah perlakuannya adalah 3 tambah 3 tambah 3 adalah 9. Selanjutnya untuk yang
perlakuan 15%, maka ketiga ulangan itu ketika kita jumlah adalah 4 tambah 4 tambah 3, maka ini ada 11. Selanjutnya, kadar garam pada telur untuk perlakuan perendaman 20%. Dari ketiga ulangan dapat kita jumlahkan. Kadar garam ulangan pertama 6, kemudian ulangan kedua ini juga 6, dan kadar garam ulangan ketiga 5, sehingga kita jumlah sama dengan 17. Ini sudah kita jumlahkan, dan teman-teman nanti untuk kepentingan membandingkan rata-rata pada uji lanjut nanti, maka kita hitung sekalian rata-ratanya. Di mana rata-rata ini adalah kalau 7 dibagi 3, maka ini ada 2,3. Rata-rata perlakuan 5%. Sedangkan rata-rata untuk perlakuan 10% adalah 9 bagi 3, maka ini ada 3. Sedangkan rata-rata untuk perlakuan yang 15% adalah 11 dibagi dengan 3, maka ini adalah 3,7. Dan yang terakhir di sini rata-rata dari perlakuan perendaman 20% larutan garam ini, maka kadar garam pada telur adalah 17 dibagi dengan 3, maka ada 5,7 rata-ratanya. Sampai tahap ini kita sudah menyelesaikan jumlahkan perlakuan ini. Langkah yang selanjutnya kita akan melakukan sedikit perhitungan, yaitu tentang faktor koreksi. Jadi hitunglah faktor koreksi ini sebagai langkah yang ketiga. Saya tulis di sini, di mana faktor koreksi itu adalah jumlah dari semua data kita. Jadi data ini kita jumlahkan semuanya, kita taruh di bawah sini jumlahnya. Begitu ya. Jadi ini ada 7 ditambah 9 tambah 11 tambah 17. Ini jumlahnya adalah 44. Ini sama saja dengan jumlahnya total data kita. Jadi jumlah dari data kita adalah 44. Tapi kalau banyaknya data kita, biasanya banyaknya data kita nanti disebut dengan unit percobaan, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyaknya data kita nanti ada 12, atau unit percobaan kita sebut sebagai 12. Dari hitungan langsung seperti ini, atau dari 4 pelakuan dikalikan 3 ulangan. Baiklah, kita menuju ke faktor koreksi lagi, di mana faktor koreksinya akan menjadi 44 dikuadratkan dan dibagi dengan semua unit percobaan atau banyaknya data. Semua unit percobaan atau banyaknya data yang kita miliki pada percobaan ini adalah 12. Jadi ini dibagi 12, maka sama dengan 44 kuadrat itu 1936 dibagi dengan 12. Jadi silakan teman-teman mungkin bisa mengikutinya sambil memegang kalkulator, di mana 1936 dibagi 12 itu ada 161,3. Kita sudah mendapatkan faktor koreksi. 3 langkah sudah terlewati. Dan langkah-langkah berikutnya juga langkah-langkah yang mudah. Lanjut kita pada langkah berikutnya, yaitu menghitung JKP. Teman-teman harus memahami bahwa JKP ini adalah singkatan dari jumlah kuadrat perlakuan. Apa sih sebenarnya jumlah kuadrat perlakuan itu? Jumlah kuadrat perlakuan adalah jumlahnya perlakuan kemudian kita kuadratkan. Itulah yang disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi jumlahnya perlakuan kita tadi 7, di sini ada 7 dikuadratkan ditambah 9 dikuadratkan, dan ini jumlah dari perlakuan perendaman 15%, 11 dikuadratkan, dan berikutnya adalah perlakuan dari perendaman 20% ini juga kita kuadratkan adalah 17 kuadrat.
Dan teman-teman juga harus mengingatnya, kalau di rumusnya barangkali dibagi N, dibagi apa, teman-teman kadang lupa. Tetapi dengan cara langkah ini akan saya ingatkan teman-teman bahwa data yang kita kuadratkan ini sebenarnya bukan data langsung yang kita ambil dari penelitian. Data langsungnya ini. Sedangkan data ini adalah penjumlahan dari 3 ulangan. Dari 7 ini kan dijumlahkan dari 1, 2, 3. 9 dijumlahkan dari ini. Kemudian 11 dijumlahkan juga dari ulangan 1, 2, dan 3. Oleh karena itu jangan lupa di dalam jumlah kuadrat perlakuan ini dibagi dengan 3. Kalau misalnya ulangan teman-teman 5, maka bagilah dengan 5. Kalau ulangan teman-teman 8, bagilah juga dengan 8. Setelah ini dihitung dan dibagi, baru kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Di mana faktor koreksi kita ini adalah di mana faktor koreksi kita ini adalah 161,3. Jadi teman-teman ingat saja bahwa ini dikurangi faktor koreksi. Jangan ini dikuadratkan dulu, dikurangi faktor koreksi, baru dibagi 3. Bukan begitu, jadi ini dibagi 3 dulu, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Dari perhitungan ini maka kita dapatkan bahwa JKP ini sama dengan 7 kuadrat ditambah kemudian 9 kuadrat. Ya, ditambah 11 kuadrat, ini ada 540. 540 dibagi 3, kemudian dikurangi 161,3. 140 dibagi 3 itu sama dengan 180 dikurangi 161,3, sehingga jumlah kuadrat perlakuan kita itu sama dengan 18,7. Kita sudah menemukan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi langkah keempat sudah dapat kita lewati. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat total. Jadi langkah kelima ini ada jumlah kuadrat total. Di mana jumlah kuadrat total itu maksudnya adalah data itu kita kuadratkan semuanya dan kita jumlahkan. Itulah yang dimaksud dengan jumlah kuadrat total yang di sini. Mana data yang kita miliki? Inilah data yang kita miliki. Ini yang kemudian kita kuadratkan semua dan kita kurangi dengan faktor koreksi. 2 kuadrat. Kemudian ditambah 3 kuadrat. Kemudian ditambah, kita tidak usah tulis lengkap semuanya lama. Langsung aja tambah 6 kuadrat. Kemudian ditambah 5 kuadrat. Ini tambah. Jadi data ini dikuadratkan semuanya. Kemudian baru dikurangi dengan faktor koreksi 161,3. Di mana nilai 2 kuadrat, kemudian ditambah 3 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, tambah ini semuanya sampai terakhir, maka itu sama dengan 182. 182 dikurangi, kemudian dikurangi faktor koreksi 161,3. Sehingga JKT kita mendapatkan angka 182 kurangi 161,3 adalah 20,7. Sekarang kita sudah menyelesaikan langkah yang kelima, menghitung JKT. Dan perhitungan kita tinggal sedikit lagi. Dan kita sudah akan menyelesaikan dan memahami apa itu rancangan acak lengkap. Berikutnya langkah yang keenam adalah mencari JKG. JKG ini dalam bahasa, mungkin kalau teman-teman nanti menggunakan dengan SPSS, maka JKG ini sebenarnya adalah jumlah kuadrat, disebutnya di sana error dan sebagainya ya. Ada yang menyebutnya sebagai galat, ada yang menyebutkannya sebagai sisa. Kalau saya memang lebih memahaminya ini sebagai jumlah kuadrat sisa. Sisa dari apa?
ternyata hanya sisa dari total dikurangi dengan perlakuan. Jadi jumlah kuadrat galat, atau teman-teman bisa tulis jumlah kuadrat sisa adalah JKT dikurangi dengan JKP, di mana di sini JKT-nya adalah 20,7 jumlah kuadrat total dikurangi dengan 18,7, maka sama dengan jumlah kuadrat galatnya sama dengan, ini gampang sekali, adalah 2. Dari tahap ini kita sudah menyelesaikan sampai pada hitung JKG, langkah yang ke-6, di mana JKP kita mendapatkan nilai ini 18,7, JKT jumlah kuadrat totalnya adalah 20,7, sedangkan JKG adalah 2. Lanjut kita pada langkah yang ke-7, di mana langkah yang ke-7 itu adalah membuat tabel ANOVA. Oleh karena itu, papan ini tidak mencukupi, akan saya hapus beberapa perhitungan ini, dan biar tidak lupa, maka JKP saya tulis di sini 18,7, kemudian JKT-nya 20,7, dan JKG-nya adalah 2. Langkah ke-7 membuat tabel ANOVA. Kami sudah mempersiapkan tabelnya, di mana untuk langkah ke-7 membuat tabel ANOVA ini, teman-teman siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, dan ada 1, 2, 3, 4 baris ke bawah. Dari tabel inilah nanti kita dapat mengerjakan langkah ke-7, langkah ke-8, dan langkah ke-9 sampai 10 ini dengan mudah. Jadi tabel ini adalah tabel bantuan untuk kita melakukan perhitungan selanjutnya dengan mudah. Apa yang kita hitung selanjutnya? Yang kita hitung adalah DB, degree of freedom, derajat bebas, begitu ya. Dimana DB itu adalah sesuatu yang kita cari dikurangi 1. Perlakuan, DB-nya adalah jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Perlakuan kita itu 4, maka DB perlakuan itu sama dengan 4 dikurangi 1, ini 3. Dan galat kita belum hitung dulu. Bisa sebenarnya memakai rumus, kita menghitung galat ini lebih dulu, tetapi kita tidak menggunakan rumus, kita menggunakan prinsip memahami saja. Kita hitung dulu totalnya. Apakah DB total? DB total itu maksudnya adalah total data kita yang kita miliki tadi. Banyaknya data kita 12, maka derajat bebasnya sama dengan 12 kurangi 1 adalah 11. Setelah ketemu derajat bebas dari total, setelah kita menemukan derajat bebas dari perlakuan, maka derajat bebas galat hanya derajat bebas total dikurangi perlakuan. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Kita sudah dapat menemukan derajat bebas. Ada pertanyaan barangkali dari teman-teman, apa itu derajat bebas? Kenapa harus dikurangi 1? Sebagai mengingat teman-teman, derajat bebas dikurangi 1 itu adalah minimal pembandingan. Kalau perlakuan kita 2, maka kita bisa membandingkan 1 kali kan. Jadi derajat bebasnya ada 2 kurangi 1, 1. Kalau kita mempunyai 3 perlakuan, minimal kita bandingkan 2 kali. Jadi derajat bebasnya 2. Kalau perlakuan kita 4, maka minimal kita bandingkan 1, 2, 3. Jadi derajat bebas kita adalah 3 atau 4 dikurangi 1. Itu adalah cara mudah untuk mengingat bagaimana mencari derajat bebas. Selanjutnya pada kolom berikutnya, kolom yang ketiga, kita perlu mengisi tentang jumlah kuadrat. Apa itu jumlah kuadrat? Di mana jumlah kuadrat itu adalah nilai yang telah kita hitung tadi, di mana jumlah kuadrat perlakuan 18,7, perlakuan ini 18,7, dan kemudian untuk jumlah kuadrat totalnya ada 20,7, dan jumlah kuadrat galatnya ada 2. Sebelum kita berlanjut pada kuadrat total, saya tadi agak ada yang lupa, maka saya jelaskan dulu apa tabel ANOVA ini.
Jadi tabel ANOVA ini siapkan 7 kolom dan 4 baris ini, di mana isinya di sini adalah sumber keragaman. Sumber keragaman itu adalah varians yang akan kita cari, di mana variannya itu ada pelakuan, ada kemudian galat, dan total. Yang ini ada derajat bebas, kolom kedua. Kolom ketiga adalah jumlah kuadrat. Jadi untuk jumlah kuadrat pelakuan, galat ada di sini. Dan kolom berikutnya adalah kuadrat tengah. Nanti akan saya jelaskan apa itu kuadrat tengah. Dan ini adalah F hitung, maksudnya kolom ini. Dan kolom yang ke-6 dan ke-7 itu adalah F tabel 5% dan 11% yang nanti kita bisa cari dari tabel. Dan jangan lupa ketika membuat kolom atau tabel ANOVA seperti ini, biasakan menggunakan judul. Jadi judulnya ini kurang lebihnya adalah tabel ANOVA pengaruh perlakuan konsentrasi larutan garam terhadap kadar garam telur. Baru kemudian kita menulis atau membuat tabel ini. Saya lanjutkan untuk kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah perlakuan. Apa itu kuadrat tengah perlakuan? Tengah itu adalah rata-rata. Nilai kata tengah itu biasanya adalah menyebut pada rata-rata. Jadi kuadrat tengah perlakuan adalah rata-rata dari jumlah kuadratnya itu. Rata-rata gimana menghitungnya? Hanya 18,7 dibagi dengan 3. Itu adalah kuadrat tengah. Jadi jika dibagi dengan DB, 18,7 dibagi 3 itu ada 6,22. 6,22. Jadi kuadrat tengah perlakuan kita adalah 6,22. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah dari galat, di mana kuadrat tengah galat ini adalah jumlah kuadrat dibagi dengan DB-nya. 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 itu adalah 1/4 atau 0,25. Jadi 0,25 itu adalah nilai dari kuadrat tengah galat. Apakah kita perlu mencari kuadrat tengah total? Kita tidak usah mencari itu karena kita tidak memerlukan. Langkah selanjutnya adalah menghitung atau mencari F hitung. Di mana F hitung ini tinggal membagi kuadrat tengah perlakuan dengan kuadrat tengah galat. Atau ini 6,22 dibagi dengan 0,25. Jadi 6,22 dibagi 0,25 itu adalah 24,9. Jadi nilai hitung kita adalah 24,9. Sampai di sini maka kita sudah selesai. Ini tabel ANOVA sudah dihitung dan bahkan kita sudah pada tahap ke-8 mencari F hitung, sudah ketemu 24,9. Dan kita tinggal mencari F tabel dan menyimpulkan analisa data dari yang kita kerjakan saat ini. Langkah ke-9 yang akan kita lakukan sekarang adalah mencari F tabel. Bagaimanakah mencari F tabel? Maka untuk mencari F tabel itu yang teman-teman perhatikan, kita memerlukan derajat bebas perlakuan kita 3 dan kita memerlukan derajat bebas kita 8. Jadi angka inilah derajat bebas dari perlakuan dan derajat bebas dari galat ini yang kita gunakan untuk mencari nilai F tabel. Berikut ini cara mencari F tabel dari penelitian kita ini. Untuk mencari nilai tabel F, maka pastikan kita mendapatkan F distribution atau tabel F, dan ini ada alfa 0,05, artinya ini adalah untuk tabel F yang 5%. Dan kita perhatikan di sini ada DF atau degree of freedom atau derajat bebas yang membentuk baris, ini adalah untuk perlakuan, dan yang derajat bebas atau degree of freedom yang ke bawah ini adalah untuk galatnya. Jadi karena DB perlakuan kita 3, maka angka 3 di sini kita tandai, dan DB
galat kita adalah 8, kita tandai di sini, maka kita bentuk garis dan pertemuan antara 3 dan 8 itu kita mendapatkan angka 4,0662 atau bisa dibulatkan menjadi 4,07. Itulah nilai F tabel 5% untuk DB perlakuan 3 dan DB galat 8. Selanjutnya kita akan mencari nilai F tabel untuk yang 1%. Untuk nilai yang 1%, F tabel 1%, maka kita melihat pada alfanya sama dengan 0,01 dan sama dengan cara yang tadi, 3 ini adalah derajat bebas dari perlakuan dan derajat bebas yang turun, kita cari 8, ini adalah derajat bebas galatnya dan angka tabel pertemuan dari 3 dan 8 itu kita menemukan 7,591 dan boleh kita bulatkan menjadi 7,59 adalah nilai tabel untuk F tabel 1% dengan DB perlakuan 3 dan DB galat 8. Demikianlah cara untuk membaca tabel F. F tabel dari penelitian kita ini, di mana DB perlakuannya 3 dan DB galatnya 8, maka tadi sudah kita lihat bersama-sama bahwa F tabel untuk 5% adalah 4,46. Sedangkan F tabel untuk yang 1% adalah 8,65. Jadi 8,65 itu adalah F tabel untuk yang 1%. Mencari F tabel sudah selesai. Sehingga kita sekarang sudah pada langkah akhir dari analisis of varian dengan RAL ini. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Bagaimana cara kita menyimpulkan penelitian kita ini? Penelitian ini nanti akan kita simpulkan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih rendah daripada nilai F tabel, maka nanti akan disimpulkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang sama atau tidak berbeda terhadap kadar garam telur. Jadi perendaman dari berbagai konsentrasi itu artinya kadar garamnya dianggap sama secara statistik. Tetapi apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, nanti kesimpulannya adalah perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kadar garam. Oke, kita sekarang kembali pada tabel kita, di mana F hitung adalah 24,9. Apakah lebih kecil atau lebih besar dari 5%? Lebih besar dari 5%. Karena lebih besar dari 5%, kita beri tanda bintang di sini. 1. Selanjutnya kita bandingkan lagi, apakah lebih besar dengan F tabel 1%? Ini 24,9, F tabel 1% 8,65. Tentunya juga lebih besar. Kalau lebih besar juga daripada F tabel 1%, maka F hitung kita beri tanda bintang lagi. Sehingga F hitung sekarang tanda bintangnya ada 2. Bagaimana kesimpulannya ketika F hitung melebihi F tabel 1% ini? Maka dapat kita simpulkan bahwa dari hasil penelitian kita ini, kesimpulannya adalah perlakuan konsentrasi larutan garam yang berbeda memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kadar garam telur. Itu adalah kesimpulannya. Jadi penelitian kita sudah selesai, maka tahap 10 ini sudah kita lewati dan kita sudah menyelesaikan dan bisa memahami dengan cepat tentang rancangan acak lengkap dan penggunaannya di dalam penelitian yang sederhana. Sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa apabila F hitung ternyata hanya lebih besar daripada 5%, contohnya misalnya saja F hitung saya ini hanya 4,9, bukan 24,9, misalnya hanya 4,9, maka apakah lebih besar? Misalnya saya tulis di sini aja ya, 4,9. Apakah lebih besar daripada 5%? Iya. Maka kasih bintang 1.
Apakah lebih besar dari F tabel 1% yang 8,65? Tidak. Maka tidak usah diberi bintang lagi. Jadi bintangnya F hitung hanya 1. Dan bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah perlakuan, perbedaan, konsentrasi, larutan garam memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar garam telur. Jadi yang pertama tadi sangat nyata, sekarang tinggal nyata. Nah, contoh yang lain sekarang, kasus yang lain. Bagaimana kalau F hitung ini misalnya lebih kecil dari F tabel baik 5% maupun 1%. Misalnya, jadi saya misalkan saja F hitungnya ini hanya 4. Kita bandingkan kemudian dengan F tabelnya. Apakah lebih besar dari 5%? Apakah F hitung 4 ini lebih besar daripada F tabel 5%? Yang nilainya 4,46. Jawabannya adalah tidak. Karena tidak, jangan diberi tanda bintang. Demikian juga dengan 1%, jelas dia tidak melebihi yang 1%. Karena F hitung ini lebih kecil daripada F tabel, maka disimpulkan bahwa perlakuan itu tidak berbeda nyata dan kita beri tanda di sini TN. Jadi ada tanda subscribe di atasnya TN yang artinya adalah tidak nyata. Kalau dalam jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris itu biasanya NS gitu ya, non significant. Jadi sama saja artinya adalah tidak nyata. Sehingga bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kesimpulan penelitian kita ini? Kesimpulan kita ini adalah bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi garam tidak berbeda nyata terhadap kadar garam telur. Nah, selanjutnya pada tahap berikutnya kita akan bersama-sama mengadakan uji lanjut. Kenapa kita melakukan uji lanjut? Jadi ketika kita menyimpulkan dengan analisis of varian ini, maka kesimpulannya hanyalah perlakuan berbeda nyata, berbeda atau mungkin tidak berbeda. Ketika disimpulkan pada kasus kita ini bahwa perlakuan berbeda nyata, pertanyaan berikutnya adalah manakah yang berbeda? Apakah 5% dengan 10%? Apakah perlakuan 10% dengan 15%? Ataukah 5% dengan 20%? Kita tidak mengetahuinya. Karena ANOVA hanya mengatakan bahwa di antara keempatnya itu ada yang berbeda. Sehingga kita masih perlu melakukan uji selanjutnya yang disebut dengan uji lanjut. Uji lanjut kita sudah memahami banyak sekali. Contohnya ada BNT, kemudian Duncan, ada beda nyata jujur dan yang lainnya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan BNT dulu. Karena alasannya dia masih bisa digunakan pada perlakuan yang tidak terlalu banyak. Ada beberapa buku yang mengatakan di bawah 8, di bawah 7, atau maksimal 8, juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi intinya BNT itu adalah yang paling mudah dan itu juga paling banyak digunakan. Sedangkan nanti untuk uji lanjut Duncan, kami akan memberikan bahasanya pada video yang lain karena ini agak sedikit rumit.